Bonjour, welcome to channel Nada Copper. Here we explore amazing hotels, villa, resort, restaurants, and hidden from around the world. Follow us on YouTube, Instagram, and TikTok, and let's discover the world, get inspired, and create unforgettable travel memories together. Halo, Sobat Nada Copper. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki ya. Amin. Setelah kita beristirahat di Medewi, maka kita lanjutkan ke Pulau Jawanya ya. Jadi untuk menuju ke Pulau Jawa, kita harus menyeberang dengan kapal feri. Dan tentunya tiket bisa langsung dibeli di aplikasi mereka ya. Dan pastikan kembali nomor plat sesuai dengan pemesanan. Oke, jadi untuk menyeberang dengan menggunakan kendaraan pribadi roda 4, sekitar 215 ribuan deh per kendaraan. Baiklah, di sini kita dibantu dengan staf yang ada untuk parkir di dalam kapal. Semoga sampai di Banyuwangi dengan selamat ya. Oh iya, by the way, kita akan beristirahat di kota Banyuwangi lagi. Biar sekalian bisa memenuhi wishlist kita, karena hotel ini berdiri tepat megah di samping jalan utama. By the way, kita akan menuju hotel yang terkenal di sini. Karena setahu aku, untuk perhotelan di sini berkompetitor untuk memberikan pelayanan yang terbaik, seperti di menu breakfast. Dan saat ini kita akan menuju ke Hotel Kukun, karena saat kita ke Banyuwangi waktu ini belum sempat coba untuk stay di sini. Namun karena sekarang ada kesempatan, jadi aku buatkan video. Oke, back to topic. Di Hotel Kukun ini kita dapatkan dengan rate per malamnya di harga 800 ribuan per malam, dengan tipe kamar deluxe double dengan sea view. Dan tentunya sudah include dengan breakfast ya Sobat Koper. Well, karena kita berangkat dari Medewi sedikit siang, jadi sampai di Banyuwangi menjelang sore. Selain itu, karena di dalam ferry pun kita juga menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam lebih. Oke, akhirnya kita sudah sampai. Untuk memasuki ke area hotel ini cakep ya. Dan, sebel gak sih kalau ada yang gak mau sabaran sedikit? Semoga para sobat koper yang menonton selalu diberikan perlindungan ya. Oke, jadi kita dipersilakan untuk parkir di atas dulu dan sekarang kita menuju ke lobbynya ya. Oke, jadi di area lobby luar ini ada ruang tunggu dengan pemandangan taman dan sekarang kita ke area resepsionis untuk check-in ya. By the way, untuk proses check-in di sini cukup cepat ya. Dan sekarang kita menuju ke kamarnya. Kita dapat di kamar di lantai 8. Om Swastiastu. Setelah masuk, langsung ada lorong dan kita bisa lihat ada kabinet tertutup di sini. Kita langsung cek saja ya. Jadi di sini adalah lemari dengan gantungan di area atas dan di bawahnya ada safety box. Beralih ke sampingnya, di sini ada mini fridge dan tidak ada isinya. Next, di area atasnya terdapat komplimen seperti aneka macam gula, creamer, kopi, dan teh. Lalu ada kettle listrik, mineral water, dan gelas atau cangkir. Anyway, bagi yang muslim di sini ada petunjuk arah kiblat ya untuk sembahyang, serta di samping cermin ini adalah pengaturan suhu ruangannya atau kontrol AC. Next, kita beralih ke area seberang. Yap, karena untuk area kamar mandi ini unik ya, ada pintu untuk partisi atau pembatas. Keren deh. Jadi di area ini adalah klosetnya.
Lalu di sebelahnya adalah area basah atau shower dengan air panas dan dingin tentunya. Dan dilengkapi dengan conditioner, shampoo, dan shower gel juga. Berpindah ke sampingnya adalah area wastafel, dan di sini terdapat hair dryer, gelas kumur, sabun batang, dental kit, shower cap, vanity kit, sanitary bag, serta handuk di kabinet bawah. Oh iya, cermin ini menyatu dengan pintu ya, jadi saat dibuka seperti ini pemandangan kamarnya. Dan ini adalah area tidurnya, luas dan nyaman banget, bisa dipakai untuk guling-guling. Oke, jadi di area kasur ini dilengkapi dengan 4 buah bantal dan lampu tidur yang bisa diredup dan terang, serta dengan colokan listrik di setiap sisinya. Jadi seperti ini view di dalam kamar untuk pemandangan laut. Next, di dalam kamar juga dilengkapi dengan smart TV. Kita beralih ke sisi seberang kasur. Di sini terdapat meja panjang yang bisa digunakan untuk bekerja tipis-tipis, dan di area meja ini terdapat telepon, menu room service, kertas note, laundry, dan massage service serta tisu. Di sampingnya terdapat meja untuk penempatan koper, di bawahnya ada 2 buah pasang sandal dan box untuk laundry serta informasi harga sesuai standar hotel ya. Well, karena kita pesan dengan view laut, jadi kita bisa melihat sunrise jika dapat. Setelah cek-cek kamar sudah selesai, kita cek fasilitas apa saja yang ada di hotel ini ya. Pertama-tama kita ke lantai teratas dari hotel ini untuk klaim voucher welcome drinknya juga. Jadi di sini juga ada restoran bernama Blue Fire Steak and Grill, dan di sana juga kita klaim welcome drinknya. Cakep juga ya sobat koper, kalau pas siang-siang pasti lebih cerah. Iya ya, kalau siang kan ada matahari ya, jadi lebih terang gak sih? Oke, kita langsung saja ke dalam restonya ya. Oh iya, selain resto di sini juga bisa memesan minuman beralkohol juga ya. Oke, jadi untuk welcome drinknya ini. Aku sih nggak tahu apa saja komposisi, cuman rasanya segar dan tenang saja. Ini tidak beralkohol ya. Karena jam sudah mendekati jam makan malam, so kita sekalian cek-cek menu makanan yang ada di sini ya. Bagi sobat koper bisa dijeda jika ingin melihat lebih detailnya. Oke, setelah cek menu, kita sekarang cek panoramic deck-nya ya. Sobat koper nggak perlu khawatir. Ini sebetulnya ketinggian kaca sudah diperhitungkan, kemungkinan sekitar 160 sampai 170 cm deh kayaknya. Oke, sekarang kita turun dan cek fasilitas lainnya ya. Jadi di sini kita sudah di lantai 3. Setelah keluar dari lift, terdapat papan informasi jam-jam berapa saja yang cocok bagi sobat koper untuk pergi sarapan pagi. Dan di sini tentunya juga ada restoran serta resto yang akan kita tuju besok pagi untuk breakfast. Lanjut, kita berbelok kiri saja ya, dan di lorong ini terdapat papan games. Lalu di sebelahnya ada ruangan Kids Club, untuk informasi bisa sobat koper jeda ya. Kita berpindah ke lantai 2, jadi di sini terdapat area gym dan pool. Namun kita cek dahulu area gymnya ya. So, untuk memasuki ruangan gym ini harus menggunakan kartu kamar ya sobat koper. Wow, untuk perlengkapan di ruangan gym ini cukup lengkap ya. Bagi sobat koper yang suka olahraga bisa juga melakukan di sini sebelum breakfast.
Dan kita cek lagi ada satu ruangan tertutup. Jadi di sini sepertinya digunakan untuk yoga karena terdapat matras yoga di sebelah sini. Next, kita beralih ke area dekat pool. Jadi di sini terdapat locker room. Cuma aku bisa menunjukkan yang area laki-laki saja ya. Setelah masuk terdapat dispenser dan box untuk towel yang kotor. Dan di area kanan adalah ruang lokernya, lalu sebelahnya terdapat wastafel. Di sisi sebaliknya terdapat area kloset dan shower. Serta di sini juga terdapat ruangan sauna juga loh sobat koper. Next, kita beralih ke area poolnya. Jadi poolnya ini dipisah untuk anak-anak dan dewasa ya. Untuk kolam anak-anak memiliki kedalaman sekitar 60 cm saja, dan untuk kolam dewasa ini lebih panjang ya, jadi lebih lega untuk berenang. Dan kedalaman untuk kolam dewasa ini hanya 140 cm. Untuk area santai di pinggir kolam ini dipisah ya, dengan bangku dan meja dari sisi kiri, dan sisi kanan ada sunbed. Oke, kita pindah turun lagi, dan ini adalah area parkiran basementnya. Karena kita tadi pas check ini dipersilahkan untuk parkir di atas, so sekarang kita mau cek parkiran untuk membedakan biar besok tidak kepanasan. Anyway, di area parkir ini juga terdapat area parkir khusus mobil listrik dan sekalian bisa dicas juga. Nah, untuk area parkiran bisa dari sini atau langsung dari lift juga ya. Dan seperti inilah tampilan Hotel Cocoon saat malam hari. Cakep ya. Dan di sini juga ada ballroom juga, namun aku tidak bisa menunjukkan karena ada event. So, karena sudah malam, so waktunya makan malam. Dan ikutin aku untuk makan malam di resto yang masuk dalam daftar wishlist aku. Jadi di sini kita akan makan di Banyuwangi International Yacht Club dan ada di Pantai Boom Marina Banyuwangi. Desain interior yang ada di sini cakep banget ya, dan sepertinya banyak menggunakan bahan dari kapal yang digunakan sebelumnya. Anyway, ini adalah menu yang ada di sini, dan segi rasa juga enak serta dengan view yang cakep. Kita doa aja ya biar bisa punya kapal satu aja. Dan di sini kita memesan makanan ini dengan butter chicken dan fish and chips dengan dessert churros. Oke, kita kembali ke hotel lagi. Oh iya, cakep ya saat malam hari juga dari luar. Dan aku baru ingat, kalau di dekat area resepsionis ada cafe bermerek juga ya, serta cake yang dipajang di etalase. Oke, karena sudah malam dan badan mulai lelah, maka kita akan pergi tidur. Selamat pagi. Karena pagi hari ini cuaca sedikit mendung, jadi kita tidak bisa mendapat sunrise. But it's okay, jadinya kita bisa kembali tidur lagi. Dan anyway, sekarang kita ke restoran untuk breakfast. Bingung kita mulai dari mana ya? Anyway, setelah pintu masuk juga dijual kopi per botolnya. Dan oke, kita mulai dari sisi kiri dahulu. Di sini ada makanan tradisional atau lebih familiar dengan jajanan pasar. Di mana di sini ada lupis, cantik manis, cenil, kue lumpur, puding, aneka bubur dan undi-undi.
Lalu di sini ada aneka roti yang dipisah dengan pemanggang roti, serta di sebelah roti ada aneka selai, madu, ada cookies, sweet cake, donut, banana cake, muffin, croissant, focaccia, danish, and butter. Lalu di dalam bucket ada jamu, susu, dan watermelon juice. Di sebelahnya lagi ada granola, aneka sereal juga. Lalu ada gula, kopi, iced tea, dan aneka jus dan infused water. Selanjutnya untuk makanan barat ada steamed chicken garlic, jardiniere vegetable, lalu di sini ada persalatan, sushi dan buah segar, di sebelahnya ada egg station. Next, di sini ada aneka gorengan dan kukusan seperti kacang tanah dan ubi-ubian. Lalu di sebelahnya ada gerobak yang menyajikan soto Madura dan mie. Next, di sini ada ayam kesrut. By the way, aku kurang tahu apa ini, tapi mungkin ayam dengan bumbu yang pedas. Bagi sobat koper yang tahu, boleh komen di bawah ya. Lanjut, di sini ada aneka persambalan dan acar. Di sisi baliknya ada ayam asam manis, sayur lodeh, bihun goreng sayur, nasi goreng mawut, nasi putih, bubur ayam, aneka kerupuk, fish piccata, pasta aglio olio, baked beans, dan saute baby potato. Alright Sobat Norikoper, seperti itulah yang ada di Hotel Kukun dan rekomendasi resto yang wajib dicoba selama ada di Banyuwangi. Selama menginap di hotel ini tidak ada kendala dan nyaman. Hanya saja untuk varian breakfast sih menurut aku di Hotel Ketapang lebih variatif. Namun bukan berarti hotel di Kukun ini jelek, tapi sesuai selera ya Sobat Koper. Baiklah, sekian video kali ini yang ada di Hotel Kukun yang ada di Kota Banyuwangi. Wait, aku ada pantun. Pergi berlibur ke Banyuwangi, menginap santai di Hotel Kukun. Sampai jumpa di Narikoper lagi, setia menanti video selanjutnya ya penonton. See you on the next video, bye-bye.